Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan dia sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penyejuk pandangan kita, untuk yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Waktunya tinggal berapa menit? Ada yang tadi nggak selesai dulu. Sampai 7.50. Alhamdulillah. Habis itu selesai. Ada sholat kajian, jadi harus keluar semua oleh sepatutnya. Baik, Allah yang ini bersyukur. Semoga Allah membantu kita dan semoga langkah-langkah antum ke rumah Allah ini dicatat sebagai pemberat amal kebajikan. Semoga yang di depan pahalanya lebih besar daripada yang di belakang, dan semoga yang di belakang pahalanya lebih besar daripada yang di depan. Semua tergantung niatnya. Yang berdiri gimana, Ustaz? Yang berdiri insya Allah pahala berdirinya dapat. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan putus asa, Ana sedih sekali tatkala akhir-akhir ini kondisi negeri kita semakin menakutkan. Banyak orang-orang yang frustasi. Terakhir hari Kamis atau sebelumnya, Ana dengar seorang ibu, dia seorang guru, bermasalah sama suaminya di Bali. Dia beri 3 anaknya racun, mati semuanya, dan dia bunuh. Subhanallah. Apakah memang harus seperti ini kita menghadapi kehidupan ini? Sedikit-sedikit frustasi, sakit sedikit kepingin mati, susah sedikit seakan-akan hidup ini tidak pernah memberikan kasih sayang kepada kita. Aina Allah? Kemana Allah yang selama ini telah memberikan kasih sayang kepada dia, bahkan sebelum dia keluar dari perut ibunda? Tapi memang ujian yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan itu akan lebih dahsyat, yang menuntut kita untuk menguatkan keimanan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada hari-hari kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Apa yang akan dihadapi oleh generasi masa depan itu lebih berat. Maka tentunya persiapan kita harus lebih besar menghadapinya. Berkaitan dengan kisah bunuh diri, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata,
Nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Pada satu peperangan, ada riwayat kalau itu perang Uhud, ada yang mengatakan entah perang apa. Tapi hari itu Nabi SAW memandang kepada sosok seorang lelaki yang memerangi orang-orang musyrik. Wa kana min a'zamil muslimina ghala'an anhu. Subhanallah, ini orang berjuang mati-mati, termasuk yang paling besar jasanya bagi kaum muslimin. Ketika dia membantai orang-orang musyrikin, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, falyanzur ila hadha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin memandang, melihat seorang yang termasuk penghuni neraka, lihat kepada orang ini. Subhanallah, dia berperang mati-matian. Dia mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki, tapi ternyata dia penghuni neraka. Kata Nabi SAW, fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dhalika hatta julid. Akhirnya ada seorang yang ingin tahu. Dalam riwayat lain disebutkan pada pula dhalika berat dosa. Orang yang kayak gini dia masuk neraka. Lalu seperti apa yang masuk surga? Maka ada seorang yang mengikuti orang ini. Kepingin tahu apa dia akhirnya menjadi. Masya Allah, Masya Allah, anak suci. Kurang cecek ke mulut anda. Anak isi minum dulu. Subhanallah, diikuti sama orang ini. Ternyata orang ini terluka. Fastajal maut. Dia nggak mati dengan luka, tapi dia kesakitan dengan luka yang telah mengenai tubuh. Maka dia menyegerakan dirinya untuk mati. Tidak di tangan musuh, tapi di tangan dirinya sendiri. Faqala bi dubabati sayfi. Dia ambil pedangnya. Fawada'ahu baina sadiyah. Dia letakkan di tengah, di antara dua. Di tengah-tengah dadanya dia letakkan. Fata'amala alaih. Lalu dia rubuhkan tubuhnya sehingga pedang itu keluar dari punggungnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli jannah wa innahu la min ahli an-nar." Ada sebagian kita, sebagian manusia, sebagian hamba yang beramal dengan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, fulan masya Allah, fulan ahlul jannah insya Allah, fulan insya Allah tanpa hisab. Karena melihat begitu semangatnya dia beribadah, padahal dia adalah penghuni neraka. Dan sebaliknya, wa ya'malu fima yaran nas amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Tapi sebaliknya, ada manusia yang dalam pandangan kita dia beramal amalan penghuni neraka, tapi ternyata dia adalah penghuni surga. Kenapa kok bisa seperti itu? Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu ikut tutupnya. Di mana tutup dari kehidupan antum? Ketika antum terus beramal soleh, dari kecil sampai besar, orang-orang melihat antum orang yang baik. Tapi di akhir hayat antum, mungkin Allah memberikan ujian
untuk memastikan kebenaran iman yang ada pada diri Anda. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira dengan mereka mengikrarkan ucapan kami beriman, lalu dibiarkan tanpa difitnah, tanpa diuji, tanpa dicoba? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, ini sudah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga tampak, sehingga Allah melihat, mengetahui mana yang benar keimanannya dan mana yang selama ini hanya pura-pura beriman. Maka ujian-ujian yang datang sejatinya untuk membuktikan kita beriman enggak. Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa, karena dia tahu rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Atau pernah lihat binatang yang cacat, dia pun hitam. Allah merahmati mereka. Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Siapa yang ingat dengan nama ini? Saya kasih hadiah. Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Sosok pemuda seperti Anda, seperti yang muda-muda. Dia telah menulis di lembaran-lembaran sejarah namanya sebagai seorang yang mencintai Rasulullah SAW dari hati dan batin. Siapa ini? Nah, siapa? Siapa? Dia, siapa dia itu? Pertanyaan apa yang dia lakukan? Tapi ternyata kita tidak mengenalnya. Jadi ini sangat memalukan. Saya yang tidak kenal dengan Ronaldo, Messi, siapa lagi? Hah? Ada yang kenal sama Batman? Anak-anak kecil pakai baju Iron Batman. Siapa jemaah? Mu'adz bin Amr bin Jamuh, dia yang membunuh Abu Jahal. Ketika perang Badar, dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, dia colok Abdurrahman bin Auf. Dia tanya, ya An, kau tahu nggak sama Abu Jahal? Mana kamu di Abu Jahal? Ada apa engkau sama Abu Jahal? Laqad balaghani annahu kana yasubbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai kepada aku kalau dia suka menyakiti Nabi alaihi wasallam. Dia suka mencaci maki Nabi alaihi wasallam. Fa walladhi nafsi bi yadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-'ashar minna. Wahai pamanku, demi yang jiwaku ada di tangan Allah, andai kata aku melihat dia, tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuhku sampai tewas yang paling cepat dia terakhir. Ketika datang, dan di sebelahnya juga ada Mu'adz yang lainnya mengatakan yang sama. Ketika datang Abu Jahal dikatakan, hadza sahibukum, ini namanya Abu Jahal. Mu'adz bin Amr bin Jamuh lari dikejar, Abu Jahal ditebas dan dipotong kakinya. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah ibn Abu Jahal, tidak terima. Mu'adz bin Amr bin Jamuh dikejar sehingga ditebas tangannya. Lepas tangannya, tapi masih nempel dengan kulit. Dia terus berperang sepanjang hari. Dia mengatakan, aku berperang sambil menyeret tanganku. Demi apa dia lakukan itu? Dia Rasul SAW.
Dan biasa sampai hatta idza adani, sampai ketika kau yang mengganggu aku injek tanganku itu sehingga lepas tanganku dari tubuhku. Dan itu tidak membuat dia putus asa. Sebagian kita baru dapat berita sakit kanker, seakan-akan hidup tidak ada arti. Kecelakaan kakinya patah, seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik kepada dia. Rumahnya terbakar, pasarnya terbakar, subhanallah, dia berangkat ke tempat-tempat yang tidak diridai Allah untuk mencari solusi. Aina Allah? Kemana Allah yang selama ini kau ucapkan nama? Selama ini antum katakan Allahu Akbar, dan antum berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita. Kadang-kala dalam kondisi susah kita lupa sama Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah yang asli. Sebagian bunuh diri karena utang dan tidak bisa dilunasi. Sebagian bunuh diri karena dibully dan dicaci. Sebagian bunuh diri karena melihat musibah tak berhenti. Jemaah rahimakumullah, kadang-kadang kita salah memandang dunia ini. Kita melihat fulan sukses, fulan kaya raya, fulan punya mobil, fulan punya rumah. Lalu langsung berpikir Allah suka sama dia, Allah cinta sama orang itu. Ketahuilah bahwa pembagian nasib di dunia ini, pembagian rezeki, bukan didasarkan usaha, bukan didasarkan kecerdasan. Dasarnya pembagian itu bukan karena kekuatan, karena fulan pintar, memiliki ijazah. Antum bisa lihat sebagian orang, masya Allah, profesor, doktor, ahli ekonomi, masih saja naik mobil tahun 85. Profesor doktor ekonomi. Ada yang lulus SD jadi konglomerat. Kita harus sadar bahwa pembagian nasib di muka bumi ini itu bukan karena fulan lebih pintar dari fulan, tapi pembagiannya adalah karena Allah memberikan ujian kepada semua. Antum dapat kekayaan itu ujian dari Allah. Yang miskin diuji, yang bodoh diuji, yang punya jabatan diuji sama Allah SWT, yang susah pun diuji. Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 168, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Kami itu memberikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, rizki yang dilancarkan, tubuh yang sehat, wajah yang tampan, jabatan yang menanti dia. Itu ujian kata Allah. Wasai'at, dan Allah uji mereka dengan kesusahan, tabrakan, sakit, bangkrut, kebakaran, dapat istri yang gak soleha, dapat anak-anak yang durhaka, dapat orang tua yang susah. Itu apa? Itu ujian. Sayangnya kita nih, kalau susah baru ngomong, lagi diuji. Kalau lagi dapat nikmat besar, lupa kalau itu juga ujian. Terus tujuan ujian itu apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Allah tuh ingin kita balik sama Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kata Allah, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Antum akan lihat orang-orang sukses kaya raya mati, orang gila mati,
Orang cerdas mati, yang waras mati. Tukang sampah mati, presiden juga mati, menteri juga mati. Semuanya merasakan kematian. Jenderal bintang 4, Masya Allah, dijaga oleh pasukan dengan bersenjata lengkap dengan tank-tank. Ketika datang malakul maut, semua ada yang bisa berbuat apa-apa. Terus Allah mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Kami itu menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah, itu fitnah. Fitnah ini segala sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, segala sesuatu yang bisa menampakkan jati diri kita, itu fitnah. Dengan fitnah akan nampak emas murni dari imitasi. Fitnah itu seperti api yang membakar. Antum ambil emas, antum bakar, akan terpisah nanti antara emas dengan terbakar. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan kembali. Jadi kalau kita bicara pembagian di dunia ini, tidak seperti pembagian di akhirat. Kadang-kadang kita suka bergurau dengan teman kita. Tatkala dia di PHK, tatkala dia capek cari kerjaan, nggak ada yang nerima, lalu kita mengatakan kepada dia, iya tergantung amalnya. Lagi ngantri, makan bersama, akhirnya semua pada ngambil, dia cuma dapat sayapnya burung, bukan ayam. Yang ini dapat ayam, yang ini dapat daging macam-macam. Gak usah tuh mengatakan tergantung amalnya, mas. Bukan. Di dunia ini pembagian nasib bukan tergantung amal, tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada antum. Kalau di akhirat baru tergantung amal. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amil. Semua akan mendapatkan tingkatan-tingkatan itu sesuai dengan amalnya. Itu di akhirat. Jadi kalau berbincang tentang pembagian rapor, apa kata Allah? Wa amma au fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun yang mendapatkan, tidak ada. Ya kalau ada dulu, oh bismillah. Tapi jumlahnya cocok. Coba lihat di HP -nya. Masih 45. Betul. Baterainya baru, Masya Allah. Enggak betul. Kalau lihat kita lebih akurat hasil kita kayaknya. Tapi udah mau ada? 2 menit lagi ya? Baik. Alhamdulillah jemaah, 2 menit. Lebih 1 menit apa? Ya Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, apa yang akan dilakukan? Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kalian baca kitabku. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku. Yakin dengan perhitungan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah berikan semuanya, kehidupan yang nikmat buat dia. Buah-buahan yang bisa dipetik datang kepadanya. Karena apa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ketika itu karena apa yang kalian amalkan pada hari-hari yang berlalu. Jadi kalau di dunia ini pembagian ujian jemaah. Maka antum gak usah bingung ketika melihat pulang lebih kaya dari antum. Ketika usaha panen sukses, antum bangkrut, jangan takut. Perbaiki diri antum. Nah, Allah membagi dunia ini kepada semua manusia. Yang mukmin dan kafir Allah kasih dunia. Allah telah berikan dunia ini kepada Namrud. Allah telah berikan dunia ini kepada Fir'aun. Allah telah berikan dunia ini kepada Qarun. Dan Allah juga telah berikan dunia ini kepada Sulaiman alaihissalam.
Maka antum tidak perlu susah ketika menghadapi pembagian dunia yang membuat antum seakan-akan susah dalam kehidupan ini. Ketahuilah, dunia ini memang darul bala. Tidak di sini untuk dikasih bala sama Allah, dan baru akan merasakan hasilnya nanti. Dan semua itu baik buat kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya. Jadi sabar, separuh harus keluar dari